Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang sistem operasi. Yang terhormat, Bapak Rahmat Rian Hidayat, ST MMSI sebagai dosen pengampu kami. Presentasi ini disusun oleh saya sendiri, Dimas Tato Raji Wibowo, dan Irfan Gozi Mardani. Konsep dasar sistem operasi. Pengertian sistem operasi secara umum ialah pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan atau system calls ke pemakai sehingga menggunakan dan menyamankan pengguna serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Komponen sistem operasi terdapat menjadi 8. Pertama, manajemen operasi, kedua, manajemen memori utama, ketiga, manajemen berkas, keempat, manajemen input-output, kelima, manajemen penyimpanan sekunder, 6. Jaringan, 7. Sistem proteksi, 8. Command Interpreter System. Fungsi dari sistem operasi terbagi menjadi 2. Pertama, pengelola seluruh sumber daya sistem komputer atau Resource Manager, mengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer. Kedua, sistem operasi sebagai penyedia layanan atau extend atau virtual machine. Sistem operasi menyediakan sekumpulan layanan ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan pengguna atau pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Peran sistem operasi pada sistem komputer. Pertama, extend machine atau virtual machine, menyederhanakan atau mempermudah pemakaian perangkat keras, yaitu tanpa memberikan perintah low level untuk mengaktifkan perangkat keras, tetapi cukup dengan memberikan perintah sederhana yang dimengerti sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya, Resource Manager memberikan kemampuan untuk mengatur, memanajemen perangkat keras atau hardware seluruh sistem yang sangat kompleks, seperti pengaturan pemakai prosesor, memori, timer, disk, printer, dan sebagainya. System Calls, kemampuan suatu sistem operasi untuk menangani suatu proses, baik itu untuk menjalankan program induk maupun program anak, dan sebagainya, disebut dengan System Call for Process Management. Evolusi sistem operasi terdapat menjadi 4 bagian. Pertama, serial processing. Pada periode ini bisa dibilang merupakan zaman kegelapan bagi dunia perkomputeran, karena pada zaman ini belum ditemukan atau dibuat sistem operasi. Masalah dan kekurangan utama dari sistem ini adalah masalah penjadwalan yang prosesnya masih manual, serta masalah pada setup time-nya di mana pada sistem ini proses yang dilakukan masih serial sehingga terdapat sebuah proses yang gagal, maka seluruh proses akan dilakukan dari awal lagi. Kedua, simple batch system. Muncullah sebuah software yang bernama monitor, bukan layar monitor, menandakan dimulainya zaman sistem simple batch. Monitor berfungsi untuk mengatur serta memantau aktivitas proses yang akan sedang dilakukan oleh komputer secara otomatis. Ketiga, multi-programming batch system. Ciri khas dari sistem ini adalah pemanfaatan prosesor yang lebih maksimal. Keempat, time sharing system. Pada sistem ini digunakan pula sistem multi-programming. Hanya saja setiap job yang dikerjakan oleh prosesor dibatasi waktu pengerjaannya. Kontribusi sistem operasi. Sistem operasi memiliki fungsi serta peranan yang penting pada sistem komputer. Pertama, sebagai kernel, yakni program yang terus-menerus berjalan selama komputer tengah dijalankan. Kedua, sebagai guardian, penyedia kontrol akses yang melindungi file dan memberikan pengawasan kepada proses pembacaan, penulisan, atau eksekusi data dan program. Ketiga, sebagai gatekeeper, mengendalikan siapa saja yang memang berhak untuk masuk ke dalam sistem dan mengawasi tindakan apa saja yang bisa mereka lakukan saat telah masuk dalam sistem. Keempat, sebagai optimizer, yakni mendefinisikan hardware komputer sehingga nyaman untuk dioperasikan oleh user. Kelima, sebagai koordinator, yakni menyediakan berbagai fasilitas sehingga aktivitas yang kompleks bisa diatur untuk dikerjakan berdasar urutan yang telah disusun sebelumnya. Keenam, sebagai program controller, yakni program yang berguna untuk mengontrol program aplikasi lainnya. Sebagai server, yakni menyediakan layanan yang memang sering dibutuhkan oleh pengguna. Nomor 8, sebagai akuntan, yakni mengatur waktu CPU, penggunaan memori, pemanggilan perangkat input dan output, disk storage, dan waktu koneksi terminal. 9. Sebagai interface, yakni menjembatani pengguna dengan hardware, menyediakan lingkungan yang lebih bersahabat dan mudah untuk digunakan. 10. Sebagai sistem resource manager,
yakni menjadi pengelola seluruh sumber daya sistem komputer. 11. Sebagai virtual machine, yakni menyediakan layanan seperti halnya menyembunyikan kompleksitas pemrograman dan menyajikan fasilitas yang lebih mudah dalam penggunaan perangkat keras. Konsep arsitektur komputer. Sistem komputer sebagai suatu sistem terdiri dari subsistem-subsistem yang saling berhubungan sehingga dapat memiliki satu tujuan dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Subsistem tersebut antara lain, pertama, hardware atau perangkat keras merupakan peralatan fisik dari komputer yang dapat dilihat dan dirasakan. Hardware ini terdiri dari input, output, device, storage device, monitor atau screen monitor, casing unit, dan CPU. Kedua, software atau perangkat lunak merupakan program-program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan yang dikehendaki. 3. Brainware atau user adalah personel yang terlibat langsung dalam pemakaian komputer seperti sistem analis, programmer, operator, user, dan lain-lain. Komponen CPU. Pertama, register. Alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses, sementara data dan instruksi lainnya menunggu giliran untuk diproses masih disimpan di dalam memori utama. Secara analogi, register diibaratkan sebagai ingatan di otak bila melakukan pengolahan data secara manual. Otak diibaratkan CPU yang berisi ingatan-ingatan suatu kendali yang mengatur seluruh kegiatan tubuh dan mempunyai tempat untuk melakukan perhitungan dan perbandingan logika. Register dalam CPU diantaranya: A. Register untuk alamat dan buffer, antara lain memory address register, memory buffer register, input-output address register, input-output buffer register. Yang B. Register untuk eksekusi instruksi, antara lain program counter, instruction register, dan AC atau akumulator. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Evan Gozi Mardani. Terima kasih. Terima kasih kepada Dimas Caturaji Wibowo. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang komponen CPU. Yang kedua, control unit bertugas mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada di sistem komputer, yaitu mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output, mengambil instruksi-instruksi dari memori utama, mengambil data dari memori utama untuk diproses, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, serta mengawasi kerja dari ALU. Mengirim hasil proses ke memori utama untuk disimpan dan pada saatnya disajikan ke alat output. Yang ketiga, ALU. Tugas utama adalah melakukan semua perhitungan aritmatika dan melakukan keputusan dari suatu operasi logika. Yang keempat, input-output interconnection. Input-output interconnection merupakan sistem koneksi yang menghubungkan antar komponen internal dalam sebuah CPU, yaitu ALU, unit control, dan register, serta menghubungkan CPU dengan bus-bus eksternal di luar CPU. Kelima, konsep multiprosesor merupakan pengembangan sistem komputer di mana sebuah sistem komputer memiliki beberapa prosesor atau CPU dengan sebuah memori bersama atau share memory. Konsep ini dapat digambarkan seperti sekelompok orang dalam satu ruangan kelas yang memiliki sebuah papan tulis yang digunakan bersama. 6. Konsep multikomputer adalah sistem yang terdiri dari banyak komputer dan masing-masing komputer memiliki memori sendiri-sendiri. Keunggulannya terletak pada kemudahan implementasinya. Tapi dalam model pemrograman terdapat banyak memori lebih sulit ditangani programmer. Ketujuh, memori. Hierarki memori. Memori adalah bagian dari komputer, tempat berbagi program dan data-data disimpan. Memori dalam komputer dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Register. 2. Chunks memory atau static RAM. Chunks memory terbagi menjadi dua, ada internal chunks dan external chunks. 3. Memori utama atau dynamic RAM. 4. Memori sekunder. Memori sekunder ada 3 jenis. Ada magnetic disk, ada optical disk, ada magnetic tape. Memori yang memiliki hierarki paling atas memiliki kecepatan paling tinggi, tetapi kapasitas penyimpanan data paling rendah. Ini merupakan piramidanya. Ini merupakan tabel memori hierarki
yang menjelaskan setiap size, speed, dan bandwidth setiap tipe. Memori utama. Memori bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor, yaitu register yang terdapat di dalam prosesor, cache memory, dan memori utama yang berada di luar prosesor. Memori eksternal adalah memori yang diakses prosesor melalui piranti input-output, yaitu disket dan hard disk, optical disk, magnetic tape. Untuk memori utama pada dasarnya dikategorikan menjadi dua, yaitu ROM atau Read Only Memory. ROM biasa digunakan oleh komputer untuk menyimpan data utama selamanya. Artinya data yang telah tersimpan dalam ROM tidak akan terhapus apabila komputer dimatikan atau bersifat non-volatile. RAM atau Random Access Memory. RAM memory berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. Memori bekerja dengan menyimpan dan menyuplai data-data penting yang dibutuhkan prosesor dengan cepat untuk diolah menjadi informasi. Karena itulah, fungsi kapasitas merupakan hal terpenting pada memori. Proses secara informal, proses adalah program dalam eksekusi. Suatu proses adalah lebih dari kode program, di mana kadangkala dikenal sebagai bagian tulisan. Proses juga termasuk aktivitas yang sedang terjadi, sebagaimana digambarkan oleh nilai pada program counter dan isi dari daftar prosesor atau prosesor register. Suatu proses umumnya juga termasuk proses stack yang berisikan data temporer atau seperti parameter metode, address yang kembali, dan variabel lokal, dan sebuah data section yang berisikan variabel global. Thread adalah unit dasar dari penggunaan CPU. Thread mengandung thread ID, program counter, register set, dan stack. Sebuah thread berbagi kode section, data section, dan sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Thread juga sering disebut lightweight process. Sebuah proses tradisional atau heavyweight process mempunyai thread tunggal yang berfungsi sebagai pengendali. Perbedaan antara proses dengan thread tunggal dengan proses thread yang banyak adalah proses dengan thread yang banyak dapat mengerjakan lebih dari satu tugas pada satu satuan waktu. Schematic multiprocessing. Schematic multiprocessing melibatkan arsitektur perangkat keras dan perangkat lunak komputer multiprosesor di mana dua atau lebih prosesor identik dihubungkan ke satu memori utama bersama. Memiliki akses penuh ke semua perangkat input dan output, dan dikendalikan oleh satu contoh sistem operasi yang memperlakukan semua prosesor sama. Tidak ada yang memesan untuk tujuan khusus. Kebanyakan sistem multiprosesor saat ini menggunakan arsitektur SMP. Dalam kasus prosesor multi-inti, arsitektur SMP berlaku untuk inti, memperlakukan sebagai prosesor terpisah. Mikrokernel. Dalam pengetahuan ilmu komputer, mikrokernel merupakan seperangkat perangkat lunak dalam jumlah minimum yang menyediakan beragam mekanisme dasar yang dibutuhkan untuk bekerja sebagai sistem operasi. Seperti halnya manajemen pengelamatan ruang tingkat rendah, manajemen thread, dan komunikasi antar proses. Dalam implementasinya, mikrokernel merupakan satu-satunya perangkat lunak yang berjalan dengan tingkat kewenangan tertinggi, atau umumnya disebut sebagai modus supervisor atau modus kernel dari serangkaian level kewenangan yang tersedia pada perangkat kerasnya.